Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Iwan Sebastian sebagai perwakilan dari kegiatan mentoring pada hari ini. Nah, untuk materi kali ini itu akuntansi dasar 1 yang diampu oleh Cimichelle. Kepada Cimichelle dipersilahkan. Oke, thank you Ivan. Halo teman-teman semua, selamat malam. Malam. Oh, ada suara. Halo, Kak. Malam, Ci. Malam-malam. Oke. Sebelumnya aku ini ya, perkenalkan diri dulu ya. Aku Michelle Susanto. Aku hari ini akan mengajar mentoring akuntansi dasar 2 untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya apakah ada yang pernah diajar sama aku di mata kuliah lab mungkin? Belum, Ci. Belum ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Eh hari ini kita bahas soal UAS akuntansi dasar yang ada di tahun 2020 kalau aku nggak salah ya. Kalau teman-teman tahun kemarin, seingat aku tuh soalnya PG, jadi aku nggak pakai soal yang kemarin karena nggak dapat juga soalnya karena ada di form. Aku nggak tahu teman-teman kira-kira kalau dosen apakah udah kasih tahu kisi-kisinya bentuknya form Google PG atau esai? Google Form PG, Kak. Ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau PG harusnya soalnya itu satuan. Jadi misalnya nih di satu soal ada beberapa transaksi, nanti teman-teman pecah aja nggak apa-apa ya. Ini aku pakai soal tahun 2020, jadi nanti dalam satu soal ada beberapa transaksi. Oke, aku share screen sebentar. Sorry. Share screen aku udah terlihat. Udah, Ci. Oke ya. Oke. Di sini ada betul materi kalian ya, dividend and retained earnings. Ada transaksinya apa aja. Hari ini aku bahas mungkin ada 3 soal. Kalau misalnya nanti waktunya mencukupi, nanti aku akan bahas 1 soal tambahan cash flow. Tapi kalau tidak mencukupi, hanya 3 soal aja ya. Oke. Yang pertama kita masuk ke dividend and retained earnings. Oh ya, sebelum aku mulai, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi, langsung on mic aja ya. Karena kalau raise hand, biasanya aku di kelas aku langsung minta on mic aja, karena kalau raise hand aku nggak lihat siapa teman-teman yang raise hand dan mau tanya ya. Nanti mungkin setiap beberapa transaksi aku akan tanya siapa yang mau tanya, nanti nggak apa-apa on mic aja, atau kalaupun mau langsung disela juga nggak apa-apa, ya. Oke, aku mulai ya. Berikut ini adalah shareholders equity Crab Corporation pada tanggal 31 Desember 2019. Ada poin-poinnya apa aja? Ada share capital preference, ini aku nggak usah bacain ya, ada 5%, $100 par value. Dapatnya adalah hasilnya adalah $2 juta. Lalu ada share capital ordinary, ada share premium preference, ada share premium ordinary, ada retained earnings. Nah, ini adalah SOFP parsial yang ada di Crab Corporation, equity ya, khususnya bagian equity. Nah, kita mau ngapain sih di soal ini? Yang harus kita jawab adalah jurnal yang terkait, yang diperlukan untuk Crab Corporation ini. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi selama tahun 2020 dengan model Crab Corporation adalah sebagai berikut. Kita masuk ke tanggal 3 Januari ya. Di tanggal 3 Januari diumumkan cash dividend untuk preference shares. Tidak ada dividen yang tertunggak atas preference share. Berarti kalau teman-teman sudah belajar di AD2, kalau tidak ada yang tertunggak atas preference share, berarti kita bisa langsung umumkan preference share atas tahun terkait aja. Ya, jadi tahun sebelumnya tidak usah dicatat. Tapi kalau misalnya ada informasi terkait preference share yang sebelumnya itu masih tertunggak, teman-teman harus isi dulu, harus catat dulu preference share di tahun sebelumnya, baru ke tahun terkait gitu ya.
Berarti sekarang untuk tanggal 3 Januari kita harus mencatat pengumuman cash dividend ya. Kalau mencatat pengumuman cash dividend berarti debitnya adalah cash dividend pada dividend payable. Senilai, kita lihat lagi, dia di sini share capital preference adalah 5%. Ya, 5% dengan totalnya adalah 2 juta dolar. Berarti aku tulis di sini ya, 5%. Kita kali dengan 2 juta dolar. Dapatnya adalah 100.000 ya, teman-teman ya. Bentar. Oke, untuk di kreditnya juga sama sebesar 100.000. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait 3 Januari? Ci, mau nanya, Ci. Jadi Ya. kalau tadi kata Cici, kalau misalnya ada yang OSDD-nya tertunggak, itu kita harus otomatis langsung cat gitu ya, Ci, pelunasannya? Ya, betul. Enggak. Tergantung. Misalnya kalau misalnya transaksinya adalah diumumkan, berarti ya kamu catat jurnal yang atas pengumuman aja. Sebesar berapa, misalnya tahun lalu belum ada, berarti tahun lalu harus dimasukkan perhitungannya gitu. Pahamkah? Jadi kalau misalnya udah ada akun OSDD-nya gitu, Ci, itu gimana ya? Kalau udah ada akun OSDD. Ya, nanti kamu tinggal catat aja. Misalnya kalau udah ada akun OSDD, angkanya sebesar berapa, kamu tinggal catat aja. OSDD pada share capital ordinary. Itu biasanya kalau share dividen atau dividen saham. Oh iya, Ci. Oke, Ci. Makasih, Ci. Oke, sama-sama paham ya. Ada lagi yang mau tanya? Permisi, Kak. Mau tanya, Kak, kalau misalkan ada dividen yang terutang di tahun lalu itu contohnya kayak gimana ya, Kak? Maksud angkanya gitu. Oke. Misalnya nih ya, ada tertunggak atas preference share tahun 2019 misalnya sebesar 100.000. Berarti kamu harus catatnya ini lagi ya sebesar 100.000 lagi. Kenapa harus dicatat? Karena sebelumnya itu kan dia udah ada preference share, cuma dia nggak diumumin tuh tahun tersebut. Misalnya tahun 2019 nggak diumumin ada preference shares, ada pembagian dividen untuk preference shares. Nah, berarti karena dia udah ada sekarang diumumin cash dividend untuk preference share, dia harus catat dulu untuk yang tahun sebelumnya. Catatnya sama kayak gini angkanya, tapi angkanya jadi double. Misalnya tahun 2019 100.000, tahun 2020 ya 100.000 lagi gitu. Di dalam satu jurnal ya, Ci? Iya, boleh dipisah jurnalnya, boleh digabung, nggak apa-apa. Oke, baik, Ci. Thank you, Ci. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum aku lanjut? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke tanggal 14 Februari. Di 14 Februari, itu dibayar cash dividen yang diumumkan tanggal 3 Januari. Nah, sekarang tanggal 3 Januari tadi udah diumumkan. Sekarang tanggal 14 Februari itu dibayar.
Ya, kalau dibayar berarti jurnalnya apa? Gampang. Dividen payable yang tadi teman-teman catat di kredit, teman-teman masukin ke debit, lalu kreditnya adalah cash. Ya, angkanya senilai berapa, Ci? Angkanya senilai yang di atas. Oke, 100.000. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Oke, kita lanjut ya ke 20 Maret. Di tanggal 20 Maret ditemukan bahwa beban penyusutan tahun 2019 dicatat terlalu rendah $10.000. Berarti harusnya beban penyusutannya itu misalnya 50.000, tapi dicatatnya kerendahan, dicatatnya cuma 40.000 gitu ya, berarti kurang 10.000 gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira menurut teman-teman jurnalnya apa? Ada yang tahu nggak? Depreciation expense by accumulated depreciation. Iya, sebesar $10.000. 10.000. Iya, betul ya. Tapi nih, ada tapinya nih teman-teman. Ini kan beban penyusutan tahun 2019. Sekarang ini adalah shareholder equity nih yang di poin-poin ini adalah shareholders equity tahun 31 Desember 2019. Cuma sekarang kan udah masuk transaksi tahun 2020 nih teman-teman. Berarti kalau misalnya ada transaksi seperti ini, tahun 2019 itu kan sudah tutup buku. Betul? Sudah tutup buku ya. Sudah tutup buku, berarti retain earnings di sini 2.500.000 itu sudah termasuk depreciation expense di tahun sebelumnya. Berarti depreciation expense-nya sudah ditutup ke retain earnings di tahun 2019 ini, ya. Makanya di tanggal 20 Maret ini kita tidak boleh lagi mencatat depreciation expense. Kenapa? Karena akun depreciation expense tahun 2019 sudah ditutup ke retain earnings. Maka yang harus kita catat di sini adalah retain earnings. Ada accumulated, kreditnya sama. Accumulated depreciation. Depreciation. Dia nggak penyusutan apa ya? Oke, accumulated depreciation. Sebesar berapa angkanya? Sebesar 10.000. Mungkin teman-teman baru belajar atau bingung ya. Kalau misalnya ditemukan bahwa beban penyusutan tahun 2020 ya, tahun 2020 adalah tahun ini dicatat terlalu rendah 10.000, betul, debitnya adalah depreciation expense. Tapi karena ini adalah tahun lalu, berarti istilahnya sudah ditutup buku ya teman-teman ya. Berarti debitnya adalah retained earnings. Gitu, karena tahun sebelumnya depreciation expense itu sudah ditutup di retained earnings di tahun 2019. Sampai sini mungkin paham atau ada yang masih bingung? Paham, Ci? Paham ya? Oke, selanjutnya kita ke tanggal 2 Mei. Diumumkan 8% share dividen atas ordinary share, di mana pada saat itu harga pasar ordinary share adalah sebesar $25 per lembar. Berarti kita bisa catat di sini karena ini diumumkan share dividen. Nah, karena dia ada perbedaan harga pasar dengan harga par ya, berarti kita akan mencatatnya pada share premium ordinary ya. Ada ordinary share dividend distributable. Oke, untuk angkanya kita cari dulu. Untuk yang pakai harga
pakai harga par dulu nih. Pakai harga par. Berarti kita lihat dulu. Dia itu 8% share dividen ya. Berarti kita hitung dulu. 8% dikali dengan 3 juta. Rp240.000. Nah, Rp240.000 ini adalah sebentar ya. Oke, berarti di sini aku tulis market value atau harga pasarnya itu sebesar $25. Kalau parnya, par value itu sebesar $20. Oke, nah berarti kan ada selisih nih antara harga pasar dengan harga par value. Ada yang mau coba nggak gimana cara ngitungnya? Aku boleh coba nggak sih? Boleh, boleh, silakan. Pertama cari jumlah sahamnya dulu ya berapa? Ya, betul. Gimana tuh? 3 juta dibagi $20. Betul. Terus? Habis itu kalau udah ketemu, buat cari share dividennya dikali 25, terus buat cari OSDD-nya dikali $20, terus share premium ordinary-nya itu selisihnya. Yes, betul. Pinter. Siapa nih yang jawab namanya? Isabel sih. Isabel, thank you ya. Oke, betul ya. Sekarang kita cari dulu nya berapa ya? Berarti itu 3 juta kita bagi dengan 20 par value. Dapatnya adalah 150.000. Oke. Nah, sorry. Nah, oke. Tadi yang Isabel bilang sudah betul. Nah, tadi kan terbitnya adalah 150.000. 3 juta dibagi 20 par value. Betul ya. Tapi di sini ada diumumkan 8%. 8%. Berarti teman-teman harus kalikan dengan 8% terlebih dahulu ya. Berarti 8%, teman-teman kalikan dengan 150.000. Dapatnya adalah 12.000. Nah, 12.000 ini yang baru teman-teman kalikan dengan si harga pasar sama harga par value-nya. Berarti sekarang kalau di harga pasar 12.000 teman-teman kalikan dengan 25. Kalau di harga par value berarti 12.000 teman-teman kalikan dengan 20. Dapatnya adalah 300.000 dan 240.000. Nah, 300.000 itu masuk ke mana? 300.000 itu masuk ke angka share dividen. Lalu untuk angka 240.000 masuk ke mana? Masuk ke ordinary share dividend distributable. Lalu selisihnya kita masukkan share premium ordinary. Sebesar berapa? 300.000 dikurang dengan 240.000. Dapatnya adalah 60.000. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tanggal 2 Juni. Di tanggal 2 Juni menerbitkan dividen saham yang diumumkan pada tanggal 2 Mei. Berarti ini dia terbitin dividen saham yang udah diumumin di tanggal 2 Mei ya. Berarti kita tinggal jurnal aja, ordinary share dividend distributable dan share capital ordinary. Sebesar berapa? Sebesar angka yang di sini tadi, ordinary share dividend distributable ya, sebesar 240.000. Begitu. Sampai 2 Juni ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, aku lanjut ya. Kita ke 9 Juli, sorry. Diumumkan 2-for-1 share split untuk ordinary share. Berarti jurnalnya adalah no entry, tapi kita tetap harus hitung ya berapa share splitnya. Berarti di sini aku tulis share split 2-for-1.
Untuk outstanding share-nya, tadi kita punya awalnya 3 juta tadi ya, 3 juta tapi dibagi dengan 20. Kita punya 150.000 lembar. Lalu kita ada yang menyangkut share capital ordinary lagi nggak? Ini ya, di tanggal 2 Juni. Tapi kita nggak boleh catatnya 240.000. Kita harus tetap bagi dengan par value-nya ya. Karena kita mau cari lembarannya. Berarti di sini adalah 240.000 dibagi dengan par value-nya 12.000. Nah, berarti total outstanding share-nya adalah di sini ya. Total outstanding share-nya adalah 150.000 ditambah dengan 12.000. Berarti 162.000. Nah, 162.000. Nah, angka 162.000 ini harus kita kalikan dengan kan 2 for 1. Berarti dikali 2 per 1 ya teman-teman ya. Sorry. Dikali 2 per 1. Berarti ini 162.000 kita kali dengan 2 per 1. Dapatnya adalah 324.000 untuk angka outstanding share. Sedangkan kita harus hitung satu lagi nih untuk angka par share-nya atau par ordinary-nya. Untuk angka par ordinary-nya sebesar berapa? Untuk par ordinary-nya awalnya itu kan ada $20 ya. $20. Lalu kita harus kalikan kebalikannya. Kalau tadi 2 per 1, maka sekarang kita kalikan 1 per 2 ya. Berarti dikali 1 per 2. Dapatnya adalah 10. Berarti untuk untuk par value-nya sekarang menjadi $10 dan untuk outstanding share-nya berubah menjadi 324.000 gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya kita ke tanggal 20 September. Tanggal 20 September diumumkan cash dividend untuk ordinary share sebesar $0,5 per lembar. Berarti di sini diumumkan cash dividend lagi ya, sama kayak yang tanggal 3 Januari. Bedanya ini untuk ordinary share. Berarti di sini adalah cash dividend pada, cash dividend pada payable. Angkanya sebesar berapa, Ci? Angkanya teman-teman harus pakai outstanding share yang ada di sini ya, yang setelah share split. Teman-teman nggak boleh pakai yang di sini lagi. Karena kan hitungannya sekarang kita sudah di share split di tanggal 9 Juli. Berarti kita pakainya yang setelah di share split, bukan yang sebelum di share split ya. Berarti di sini teman-teman pakainya adalah, aku tulis dulu di sini ya. 0,5 kita kali dengan 324.000 lembar. Gitu ya. Berarti di sini adalah 0,5 kita kali dengan 324.000. Bentar. Ini pakai koma di sini berarti. Dapatnya adalah 162.000 gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita lanjut ya ke tanggal 31 Oktober. Di tanggal 31 Oktober, dibayar cash dividend yang diumumkan tanggal 20 September. Berarti dibayar nih ya. Kalau dibayar, berarti kita tinggal masukin aja kayak tadi, dividend payable pada cash. Nilainya sama kayak yang atas ya, 162.000. Lalu kita ke tanggal terakhir, 31 Desember. Di 31 Desember, laba bersih tahun 2020 adalah sebesar $1 juta. Berarti kita langsung masukkan aja di tanggal 31 Desember income summary. Sebesar berapa? Sebesar yang udah dikasih tahu, langsung masukin aja. $1 juta.
Ya. Oke. Selanjutnya, tadi kita punya cash dividend sama share dividend. Nah, itu harus ditutup di retained earnings ya, teman-teman. Jangan lupa. Kita punya cash dividend sama share dividend. Berarti di sini aku tulis dulu retained earnings. Ada cash dividend. Ada share dividend. Nah, tadi kan kita udah punya cash dividendnya. Ini ya 100.000 ditambah dengan nih 162.000. Dapatnya 262.000. Sedangkan untuk share dividennya 300.000 ditambah dengan oke, nggak ada lagi ya, berarti 300.000 aja. Oke, berarti totalnya kita tinggal totalin di retained earning sebesar 262.000 ditambah 300.000. Dapatnya adalah 562.000. Sampai sini sudah selesai terkait soal nomor 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? So far aman, Ci. Aman ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Oke, di sini aku udah catetin. Kita masuk ke ini dulu ya, financial statement analysis. Jadi teman-teman akan menghitung rasio-rasio ya. Sebenarnya yang ditanya nih bakal random nih, ada asset turnover, mungkin ada quick ratio, ada macam-macam nih yang ditanya bakal banyak. Mungkin nanti aku sebenarnya punya rangkuman catatan rumus-rumusnya. Mungkin nanti selesai kita mentoring aku akan share di tim sini beserta Excel-nya. Jadi nanti kalau seandainya pas ujian teman-teman butuh rumusnya, misalnya yang ditanya selain dari di sini, nanti bisa lihat di catatan itu. Semoga itu membantu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal ini dulu. Sebenarnya untuk rasio ini nggak terlalu susah, jadi teman-teman bisa langsung masukin rumus aja, tapi hati-hati ya, hati-hati. Di sini yang jadi masalah biasanya adalah ketika teman-teman ngambil angkanya ya. Untuk masukin rumus gampang, tinggal teman-teman masukin rumus aja lalu teman-teman bagi. Tapi ambil angkanya jangan sampai salah, karena di sini angkanya akan ada banyak nih. Ya, akan ada income statement beserta dengan SOFP-nya juga. Jadi jangan sampai teman-teman salah ambil angka gitu ya. Sekarang yang ditanya adalah hitung rasio untuk tahun 2019. Yang pertama receivables turnover. Oke. Nah, di sini kan udah ada nih SOFP-nya sama income statement-nya ya. Sekarang kita masuk ke receivable turnover-nya dulu. Receivable turnover rumusnya adalah net credit sales dibagi dengan average net accounts receivables. Ya. Nah, net credit sales, teman-teman ambil dari mana? Nah, kita lihat di sini. Sales di income statement adalah 337.500.000. Lalu 10%-nya adalah cash sales ya, cash. Berarti kalau misalnya sales adalah 100%, 10%-nya adalah cash, berarti kreditnya berapa? Kreditnya 90%. Gitu ya. Berarti 90% dari penjualan adalah kredit, penjualan kredit. Maka di sini kan kita carinya adalah net credit sales. Berarti di sini kita harus kalikan 90% kita kalikan dengan 337.500.000. Oke, dapatnya adalah 303.750.000. Oke. Nah, lalu dibagi dengan apa? Dibagi dengan average net accounts receivable. Net ya, ada kata net teman-teman. Bukan average account receivable, tapi average net account receivable. Aku kasih tahu teman-teman, kalau misalnya average net account receivable ada kata-kata net nih, berarti teman-teman harus kurangin antara account receivable di sini nih, 41625 dikurang dengan AFDA-nya, itu baru dapat net.
ya. Jadi teman-teman jangan salah, jangan langsung ambil angka mentah-mentah dari sini 41625, tapi teman-teman harus kurangin dulu dengan AFDA-nya 7875 ini karena dia minta net account receivable ya. Berarti yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman kurangin dulu 41.625.000. Teman-teman kurangi dengan 7.875.000. Oke, lalu teman-teman tambah nih. Kan dia bilang average. Kalau average berarti tahun 2019 sama tahun 2018 harus dijumlah dibagi 2, betul ya? Berarti kita juga tambahin 33.750.000 harus dikurang ya, dikurang dengan 8.437.500. Baru mereka berdua itu 2019 dan 2018 kita bagi 2. Dapatnya adalah 29.531.250. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal bagi aja antara 303.750.000 dibagi 29.531.250. Hasilnya adalah 10, sekian, tapi biasanya paling minta 4 angka belakang koma atau 2 angka belakang koma tergantung dosen teman-teman ya. Kalau misalnya diminta 4 angka belakang koma berarti 10,2857. Belakangnya ada satuannya adalah times ya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu aset turnover. Oke, di aset turnover ini kita lihat lagi. Oke, nah di aset turnover rumusnya adalah net sales dibagi dengan average total asset. Berarti net sales berapa? Net sales itu adalah 337.500.000. Di sini ada informasi tambahan. Oke, nggak ada informasi tambahan terkait ini ya. Berarti langsung aja net sales dibagi average total asset. Net sales-nya adalah 337.500.000 dibagi dengan average total asset. Average total asset gimana, Ci? Di sini ada total asset nih, teman-teman. Total asset tahun 2019 dan tahun 2018. Berarti teman-teman tinggal tambahkan, jumlahkan antara tahun 2019 dengan tahun 2018, lalu teman-teman bagi 2. Ya, berarti 225.281.250 ditambah dengan 205.875 dibagi 2. Ya, dibagi 2 karena average. Dapatnya adalah 215, 578, 125. Lalu teman-teman tinggal bagi 337.500 dibagi dengan 215, 578, 125. Dapatnya adalah sekian nih, koma-koma ya. Ambil 4 angka belakang koma aja, 1,5656 times. Gitu. Sampai nomor 2 ada yang mau ditanyakan dulu? Paham nggak teman-teman? Pahamkah atau bingung? Paham sih. Paham ya? Oke, kita ke nomor 3. Yaitu kita harus menghitung return on ordinary shareholders equity. Nah, rumusnya adalah net income dikurang preference dividend dibagi average ordinary shareholders equity. Nah, sekarang kita cari dulu net income. Net income-nya berapa? Di sini udah tahu ya, 42.525.000. Dikurang preference dividend. Preference dividennya nggak ada ya, nggak ada preference dividend di sini. Berarti dikurang 0. Dibagi average ordinary shareholders equity. Nah, ini angkanya dapat dari mana? Kita harus tambahkan ya, share capital ordinary di sini 56.250.000 harus ditambah dengan share premium ordinary-nya 19.687.500.
Lalu jangan lupa karena ini average berarti harus 2 tahun ya. 2018 juga dihitung. 56.250 ditambah 19.687.500. Lalu mereka berdua ini dijumlahkan dibagi 2. Dapatnya adalah 75.937.500. Lalu angkanya dibagi nih. 42.525 dibagi dengan 75.937.500. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar 56% gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 diminta adalah earnings per share. Kalau untuk menghitung earnings per share, rumusnya adalah kayak tadi, net income dikurang preference dividend, cuma bedanya pembagiannya adalah weighted average ordinary share outstanding, bukan average ordinary shareholders equity lagi ya. Kalau begini berarti kayak tadi, net income-nya adalah 42.525.000, teman-teman kurangin preference dividennya 0, dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Nah, biasanya kalau cici-cici atau koko-koko angkatan kalian sebutnya itu WANOS ya, weighted average ordinary share outstanding. Nanti teman-teman akan belajar di intermediate 2 ada pembelajaran tentang EPS dan weighted average ini, WANOS ini. Nah, ini teman-teman caranya gimana? Teman-teman bagi antara si 56.250.000 ini, teman-teman bagi 125 par value-nya. Dapatnya adalah 450.000. Lalu 42 juta yang tadi, 42.525.000, teman-teman bagi dengan 450.000. Teman-teman akan mendapatkan sebesar $95 EPS. Itu ya. Sekarang kita ke nomor terakhir, price earning ratio. Di price earning ratio, rumusnya adalah market price per share dibagi earnings per share. Kita lihat di informasi tambahan, nomor 3, harga pasar saham PT Abel per lembar per 31 Desember 2019 adalah Rp450. Berarti teman-teman bisa langsung tahu nih, angka market price per share-nya adalah sebesar 450. Nah, 450 ini teman-teman bagi dengan IPS yang tadi teman-teman sudah hitung di sini. 450 teman-teman bagi dengan 95 perak. Maka dapat hasilnya adalah 4,76 times gitu. Sampai sini untuk soal terkait financial statement analysis sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau Jelas, Kak. tidak jelas ya, oke. Kalau gitu kita beralih ke soal berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke soal investment ya. Ada investasi yang dilakukan oleh PT Color selama tahun 2019. Oke. Nah, di sini udah ada jurnalnya apa aja. Nanti teman-teman harus buat jurnalnya ya. Bentar. Oke, sekarang kita masuk satu-satu ke transaksinya aja ya. Ini PT Color. Oke, tanggal 12 Januari. Di sini aja ya, 12 Januari. Nah, di 12 Januari, PT Color melakukan investasi saham pada PT Yellow sebesar 30% dengan harga pasar 12 per lembar dan biaya komisi 3 per lembar. Saham yang dimiliki PT Yellow saat transaksi berjumlah 40.000 lembar. Berarti di sini dia melakukan investasi saham. Berarti kita tulis di sini adalah share investment. Yellow. Nah, untuk angkanya aku catat di sini ya. Berarti kita harus cari nih. 30% kan dia punya kepemilikannya. Berarti 30%.
kita kali dengan 40.000 lembar. Sorry, sebentar. Dikali 40.000 lembar. Lalu dikali dengan biayanya adalah $12 ya. Oke. Setelah itu teman-teman harus tambah dengan $3 biaya komisi yang tadi ya, biaya komisi $3. Teman-teman kali dengan 30% sama dikali dengan 40.000 lembar. Sorry. Kurang. Oke. Nah, berarti kita hitung di sini ya. Di sini 30% kali 40.000 dikali 12 ditambah 3 dikali 30% dikali 40.000. Dapatnya adalah, sorry sebentar, 180.000. Oh ini dolar ya, berarti oke, 180.000. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tanggal 12 Januari? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya. Berarti di sini aku buat ini deh, aku buat tabelnya ya. Sekarang kita punya si PT Yellow. PT Yellow sebesar bentar, ini aku tulis dulu, ini outstandingnya. Ini price-nya. Lalu ini issued-nya. Lalu persentase kepemilikan. Nah, di sini dia punya 30%. Lalu sebesar 12 ya. $12. Terus outstanding-nya itu saham yang dimiliki PT Yellow saat transaksi berjumlah 40.000. Berarti 40.000 outstanding-nya. Maka kita sebesar berapa tuh share investment-nya? Berarti tinggal kaliin aja 30% dikali dengan 40.000. 12.000 ya. Oke. Sekarang kita ke tanggal 24 Februari. Tanggal 24 Februari, PT Color melakukan investasi saham lagi pada PT Purple sebesar 200.000. Sudah termasuk biaya komisi sebesar 15.000. Saham yang dimiliki oleh PT Purple saat itu adalah 200.000 lembar. Kepemilikan saham PT Color pada PT Purple adalah 8%. Berarti kita bisa tulis lagi. Ini harusnya sama kayak yang di atas. Tapi ini PT Purple. Ada cash. Nah, untuk angkanya kita bisa langsung aja 8%. Kita kali dengan 200.000. Itu kita dapat 16.000 shares own-nya. Nah, tadi kan dia bilang dia kepemilikannya 8%, outstanding-nya adalah 200.000. Berarti kita punya kepemilikan berapa lembar sih? Berarti teman-teman kaliin aja 8% dikali 200.000, dapatnya 16.000 lembar yang kita punya, lembar kepemilikan yang kita punya. Nah, dari 16.000 ini sekarang kita kalikan aja dengan harganya berapa. Dia kasih tahu nggak ya? Oh, dia langsung kasih tahu 200.000 nih. Berarti langsung aja masukin 200.000. Sini juga 200.000. Nah, sekarang kita masukin di tabel sini ya. Sekarang PT Purple. PT Purple
outstandingnya 200.000. Price-nya kita belum tahu, tadi kita punya 16.000 kepemilikan, lalu kepemilikannya adalah 8%. Berarti untuk price-nya kita tinggal bagi aja antara 200.000 yang ini, tadi cost keseluruhan, kita bagi dengan 16.000. Berarti satu lembarnya adalah $13. Itu ya teman-teman ya. Sorry. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 1 Maret. Dibeli obligasi PT Pink sebesar 1.000 lembar dengan harga $55 per lembar. Nilai penjualan tersebut 10% lebih tinggi dari nilai nominalnya. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Tingkat bunga obligasi sebesar 8% per tahun. Berarti di sini di tanggal 1 Maret dia beli obligasi ya, obligasi PT Pink. Berarti kalau obligasi namanya adalah debt investment. Debt investment PT Pink. Ada cash. Nah, sebesar berapa? Kita hitung. Berarti dia bilang tadi 1.000 lembar ya. Berarti 1.000 lembar kita kali dengan berapa dolar? $55. Sorry, berarti kita kali dengan $55. Di sini kita tinggal masukin aja 1.000 dikali 55. Dapatnya adalah 55.000 ya. Oke, berarti di sini ada debt investment. Kalau ini shares investment, kalau di sini debt investment ya, aku nggak bawa deh. Debt investment. Debt investment PT tadi PT Pink. Tapping tadi dia kasih taunya informasinya apa aja. 1.000 lembar 55. Bunganya dibayar 1 September, berarti bunganya 1 Maret dan 1 September. Lalu juga bunganya itu berapa persen? Oh, 8% per tahun. Berarti di sini ada 8% per tahun. Terus dia 1.000 lembar ya tadi. 1.000 dengan harganya 55. Oke. Sekarang kita ke ke tanggal 15 April. Di tanggal 15 April itu dibeli 40% saham PT Grey yang beredar dengan kurs 110% senilai 66.000, di mana nilai nominal saham adalah 15 per lembar. Berarti dia beli sahamnya PT Grey ya. Jurnalnya sama kayak yang atas, cuma beda PT. Ini PT Grey. Cash lagi. Untuk perolehan angkanya itu dapatnya dari, kan tadi dia bilang 66.000 itu ya teman-teman ya, 66.000 itu ditebus pada kurs 110%. Berarti kita harus cari dulu nih berapa sih lembarannya ya. Berapa lembarannya, cara cari lembarannya gimana? Berarti 66.000 kita bagi dengan 110%. Sorry, ini hasilnya adalah, nah kita hitung nih, 66.000 kita bagi dengan 110%. Hasilnya adalah 60.000 ya. Lalu berarti kepemilikan lembaran saham kita adalah 60.000 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus cari outstandingnya berapa gitu ya. Outstanding. Nah, cara cari outstandingnya gimana? Caranya adalah teman-teman tinggal langsung bagi aja 60.000 dan 60.000 ini ya. Langsung teman-teman bagi dengan berapa? Bagi dengan 40% saham kepemilikan kita ya. 40%. Maka outstandingnya adalah 150.000.
sekarang untuk masuk angka ke sini berarti tinggal kita masukin angka yang sudah tadi 66.000 ini udah final ya. Berarti kita masukin 66.000. Sebenarnya fungsi kita ngitung outstanding, ngitung price-nya berapa, ngitung issued-nya berapa itu buat apa sih, Ci? Nah, nanti teman-teman akan butuhnya di waktu adjusting entries ya. Nanti teman-teman akan butuh informasi itu. Termasuk ketika teman-teman mau akui fair value adjustment gitu ya. Sekarang kita masukin PT Gray yang tadi ya. PT Gray outstanding-nya tadi kita sudah hitung 150.000. Lalu untuk harganya sendiri tadi dia udah kasih tahu sebesar 15 ya, $15. Berarti di sini adalah $15. Terus setelah itu issued-nya adalah tadi ya 60.000 ini. Persentase kepemilikannya adalah tadi berapa? 30% ya. 40%, sorry. 40%. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke tanggal 20 Mei. Di tanggal 20 Mei membeli saham PT Green untuk kepemilikan 15%, seharga 11 per lembar ditambah biaya komisi berjumlah 3.500. Jumlah saham PT Green yang beredar adalah 50.000 lembar. Berarti di sini kita beli lagi sahamnya si PT Green ya. Jurnalnya sama, cuma beda PT. Ini PT Green. Oke. Kreditnya juga sama pada cash. Untuk perolehan angkanya, tadi dia udah bilang di sini adalah jumlah saham yang beredar 50.000. Berarti 50.000 kita kali dengan kita kepemilikannya berapa? 15% ya, berarti dikali 15%. Lalu kita kali dengan cost-nya berapa? 11 per lembar, berarti dikali $11 per lembar. Berarti di sini kita kalikan 50.000. Sorry, 50.000 ya. Kita kalikan dengan 15% dikali $11. Dapatnya adalah, sorry. Ini ada yang salah nggak? 50.000 dikali itu deh 50.000 dikali 15%. 7.500 dikali 11. Nah, sorry. Ditambah dengan komisi ya. Ditambah dengan biaya komisi 3.500. Jangan lupa. Berarti di sini ditambah 3.500. Dapatnya adalah 86.000. Itu ya. Berarti di sini 8. Sekarang kita masukin PT Green di sini. PT Green. Outstanding-nya adalah berapa tadi? 50.000 ya. Harganya $11. Ininya tadi 50.000 dikali 11. Sorry. Untuk issued-nya tadi dia persentase kepemilikannya itu 15% ya. Berarti di sini 15% dikali dengan 50.000. 7.500. Oke. Bentar.